Oke sob, ketemu sama Awi lagi di sini. Ya, hari ini gue akan kasih satu tutorial ya yang berhubungan maksudnya dengan challenge yang lagi diadain sama TGI ini. Jadi kemarin beberapa orang juga udah nanya, "Suk, bikinin dong tutorial light painting ya di YouTube." Oke, ya kebetulan gua juga lagi santai kan, jadi yuk kita bikin. Dan kebetulan lagi ada challenge ya, jadi kita bikin. Oke sob, jangan lupa sob, sebelumnya di subscribe dulu ya yang belum subscribe, dan di like, di komen, juga di share ke teman-teman yang lain. Oke, dan gua doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang luar biasa baik ya. Oke, jadi gua akan kasih tahu caranya yang gua tahu ya. Jadi sebelum kita gua praktek, nanti gua kasih tahu sedikit main light painting. Dari yang gua tahu ya, pengalaman yang gua tahu adalah bahwa kita akan pakai teknik di fotografi yang kita sebut dengan nama long exposure ya. Apa itu long exposure? Jadi long exposure itu shutter speed kita bikin sepelan mungkin. Biasanya antara tergantung sih kita mau bikin light paintingnya seperti apa. Kalau mau gambarnya panjang ya berarti di atas 10 detik mungkin ya. Jadi untuk bisa kita dapat gambar yang bagus. Nah, shutter speed itu gunanya buat apa sih? Shutter speed itu gunanya di saat kita bikin shutter speed cepat, kayak tadi gue bilang, dia kan gitu kan. Kalian kita bisa sering dengar ya waktu kita foto pakai kamera itu ceklek gitu kan, dia ada suaranya. Nah, kalau pakai shutter speed lambat ya, dia kan seperti ini. Umpamanya dia kan seperti ini. Di saat kita tekan, dia kan gitu, jadi lambat ya, pergerakan frame itu lambat ya. Fungsinya di mana? Fungsinya adalah supaya kita bisa di saat frame itu jalan, di saat dia punya apa sih namanya, pembukaannya, diaframanya itu dia jalan, kita bisa ngelukis. Nah, cahaya yang ketangkap itu akan seperti slow mo ya, jadi ada trailnya gitu. Nah, itu akan tertangkap seperti itu, jadi nggak tangkap tuh cahaya satu doang, enggak, itu akan tetap seperti itu. Nah, makanya kita bikin lambat, selambat mungkin. Setahu gua kalau kita mau gambarnya lumayan ini, kita bikin 10 detik ke atas, di atas 10 detik kira-kira. Kalau cepat, misalnya cuma buat bikin tanda-tanya atau buat bikin apa love gitu kan, itu cepat. Ini paling pakai 5 detik atau di bawah 5 detik juga bisa dapat ya. Tergantung lah bagaimana kita menggambarnya itu, seperti apa kerumitannya. Oke. Nah, settingannya kayak gimana sih supaya kita bisa dapat light painting yang bagus? Nah, jadi gua kasih tahu lagi sekali lagi adalah bahwa light painting itu beda dengan light painting itu artinya berarti ada light yang di painting ya. Jadi ada cahaya yang dilukis di dalam foto kita, di dalam frame kita. Kalau enggak berarti bukan. Ada beberapa kasus memang pakai teknik yang sama, long exposure. Tapi kadang orang menyebutnya itu light painting, padahal bukan. Itu namanya kita pakai long exposure, ya, bukan light painting. Karena light painting itu harus ada cahaya yang di paint, harus ada cahaya yang dilukis. Itu baru namanya light painting. Kalau di satu frame foto itu tidak ada cahaya yang dilukis, itu namanya bukan light painting, ya. Walaupun penggunaan tekniknya sama, tapi disebutnya adalah nanti, oh dia fotonya pakai long exposure atau dia foto long exposure. Jadi nggak pakai kata dia foto light painting, bukan, beda ya. Pokoknya kalau light painting berarti itu artinya ada light yang di painting, itu intinya di situ ya. Nah, kita ke settingannya seperti apa sih? Nah, settingannya kira-kira biasanya itu pembukaan atau diafragma kita tutup ya, kita tutup kita setting lagi ya, maksudnya diafragma itu kita setting, pembukaannya kita setting sekecil mungkin ya, biasa di 8, 11 ya kan. Kalau gue ya biasanya gue pakai di 8 atau 11 ya, 8 lah lebih umum gitu, tergantung ininya juga. Terus ISO-nya kita pakai di paling kecil, yaitu 100 ya. ISO 100, pembukaan di 8 gitu, taruh lah ya, sesuai yang biasa gue pakai. Terus shutter speed gue biasa atur di 10, 8 atau 10 detik. Ya, itu biasanya gue pakai. Nanti kita praktek. Kalau settingan gue seperti itu, kalian settingan mungkin beda, tapi nggak apa-apa.
menu apa yang bisa bikin patokan mungkin ya kayak gitu patokannya ya. Jadi yang biasa gue pakai adalah shutter speednya 8 atau 10 detik, pembukaannya atau f-nya itu di 8.0 atau 11.0, 11 ya. Terus di ISO itu gue bisa pakai 100, dan di foto saat kondisi ruangan gelap total ya, gelap total. Kalau di luaran, kalau misalnya kita malam hari, kita bisa pakai itu, nggak apa-apa ya. Di luar, di outdoor pada saat malam hari kan kita udah sering lihat ya gambar orang apa sih yang main kembang api tuh diputar-putar tuh. Nah itu juga namanya light painting, itu cahayanya dilukis orangnya terus kembang apinya ada orang yang puterin di belakangnya gitu. Jadi sekarang kan kayak kalian tahu portalnya Doctor Strange kan, nah seperti itu. Jadi orangnya tengah-tengah, itunya ini, nah seperti itu lama banget itu pakainya pasti ya. Nah sekarang kita pakai yang simpel aja. Gua akan pakai Nendoroid doll di sini ya. Gue punya ini Nendoroid mewakili Sukawi ya, karena ada bajunya tulisannya Sukawi. Nah untuk kalian yang suka baju-baju begini bisa langsung kontak ke Cawek Custom ya di Instagram. Oke, gue akan pakai ini. Dia ceritanya, gue akan bikin cerita dia lagi break dance ya. Dia lagi break dance, ada cahaya-cahaya nanti ya. Dia jadi kondisikan seperti ini ya. Gue akan kondisikan seperti ini. Ini kita pinggirin dulu. Wih, dia lagi break dance, temennya lagi ngeliatin, lagi tepuk tangan ceritanya. Oke, kita seperti itu. Nah kita nanti akan bikin light paintingnya. Mana nih? Lihatnya ke sebelah mana dia? Oh sebelah sini. Oke, jadi biar pas. Oke, cahaya apa yang dipakai itu bisa macam-macam. Bisa LED yang Natal, kalian tahu ya LED Natal itu tuh yang warna-warni. Wah itu keren banget kalau bisa pakai itu, karena hasilnya kan warna-warni gitu kan. Kalau enggak sebagai center, lebih umum biasa pakai center yang dipencet tuh belakangnya tek dipencet itu kan, atau LED kecil 1 biji itu. Nah yang ada kan sering kita lihat tuh. Nah kalau nggak susah atau cari hal seperti itu gampang banget, kalian punya handphone kan, pakai handphone ya. Terus oh ya satu lagi, light painting nggak hanya bisa ditangkap pakai kamera ya, bisa juga ditangkap pakai handphone. Kalau di handphonenya ada settingan untuk shutter speednya lambat ya, shutter speednya lambat pasti bisa. Oke, cuman kondisi tetap sama ya semuanya. Kondisi ini tetap tutup cahayanya tetap gelap total. Oke, kalau bisa di dalam indoor. Oke, kita tes pakai kamera gue. Gua setting dulu di ISO 100 ya. F-nya gua setel di 8. Terus 8 itu supaya juga bisa menangkap semua figur ini ya, objek ini dengan detail ya, atau 11 ya. 11 deh kita bikin. Oke. Tapi tergantung sih, kalau 11 dengan settingan ini 100 terus satu speed 10 nggak tahu bisa gelap banget atau nanti mungkin agak terang. Dikondisikan aja sebenarnya. Oke, shutter speednya gua set di 10 detik. Oke. Ini di 8 dulu deh, kita tes ya. Gua akan cetrek ya di ruangan yang ini. Nah, gua akan pakai source atau sumber cahaya dari handphone. Bisa aku pakai, kalian juga bisa pakai dari flashlightnya handphone ya. Atau kalau enggak, mana gambar gue? Kemarin gue pakai gambar ini nih. Jatuh gue. Tunggu, gue ambil dulu. Di handphone gue satu lagi. Oke, sebentar. Gue ambil dulu di sini. Gue pakai ini nih. Kalian bisa search, ini gampang banget. Search di internet atau di Google ya. Kalian bisa search di Google. Kalian bisa cari untuk wallpaper atau background yang mengandung light atau cahaya gitu kan. Seperti mana ya? Kemarin gue pakai ya. Hilang nih. Download. Bukan download deh. Download bener. Nah, kemarin gue pakai ini di foto gue. Gampang kan? Pakai ini. Cukup pakai ini aja. Cahaya di handphone gua fullin ya, layarnya gua fullin, layar ininya gua fullin. Terus ini gua pilih yang supaya, karena dia lagi break dance ya kan, kita butuh lampu yang warna-warni ya, supaya banyak warna ya kan. Karena biasanya
apa panggung untuk printer itu kan warna-warni kan, setahu gue ya. Sorry kalau gue salah. Terus ini kita matikan roterinya, oke, supaya dia tetap jadi seperti ini. Nanti gue akan lukis di sini, oke. Kita lihat hasilnya nanti ya. Gua setting dulu. Oke sob, jangan kemana-mana. Oke sob, ini gue udah setting kamera di sini ya, dengan settingan tadi yang gue bilang. Terus ini gue udah set juga figurnya di sini. Oke, sekarang tinggal gue matiin lampunya sob. Jadi mungkin nanti nggak kelihatan ya, gelap ya, tapi gue kasih lihat kira-kira gimana prosesnya. Oke, nah gue akan pakai timer di 10 detik nanti ya. Untuk oke, kita matiin, kita akan lihat sob. Wah, akan set dulu ininya, timernya di 10 detik tadi. Oke, udah gua nyalain ininya ya. Nah, kita akan tunggu. Oke, kita akan lihat hasilnya. Agak lambat karena kita pakai shutter speed agak lambat ya. Sorry kalau gelap-gelapan. Ternyata nggak kelihatan figurnya. Berarti gua mesti naikin sedikit. Gua mesti, kita coba di 8 detik deh. 8 detik sama ini 8. ISO-nya gua naikin kali. Nggak apa-apa deh. Tes sekali lagi. Oke, kita siap-siap ya. Salah. Sekali lagi sob, tunggu sob. Sekali lagi gua tes ya. Gua butuh penerangan sedikit. Nah, kurang. Oke, sekali lagi sob. Gua akan tes sekali lagi. 1, 2. Telat sob. Telat kan? Sekali lagi. Oke, semoga dapat kali ini. Cukup mewakili, cukup dapat sob. Tapi gua kurang puas dengan dia punya apa? Dia punya cahaya. So gua akan pilih yang ini. Sekali lagi ya, gua akan pilih yang ini. Kita tes sob, oke? Oke, kita lihat sob. Wah, cukup bagus sob. Tapi ada bocor sedikit ya. Jadi gua akan ambil sekali lagi supaya nggak bocor. Oke. Udah cukup bagus tadi. Ya, terlalu cepat, 10 detik berarti kecepatan. Semoga dapat. Lumayan bagus.
kalau dapat nih, tapi depannya figurnya jadi kurang terang. Coba kita set di 10 detik ya. Oke, sekali lagi sob, memang ambil ini nggak bisa terlalu cepat sob ya. Kira-kira kan kayak seperti itu ya, kayak tadi ya pergerakannya. Bebas sih sebenarnya kita mau bikin apa konsepnya, yang penting cuma ini kasih contoh doang. Nah ini cukup bagus nih, tapi ada sedikit bocor ke atas dia. Oke, kita tes lagi. Mungkin kali ini kita pakai LED nya dia aja kali ya, apa namanya, apa ini namanya, flashlight bawaannya. Coba mungkin bisa. Oke sob, sekali lagi ya. Kita lihat sob ya. Wih, lumayan sob. Wah cukup suka ini. Oke, kita tes sekali lagi sob. Kayaknya pakai ini lebih bagus sob. Jadi gua saranin lo orang kalau bisa pakai apa namanya, flashlight bawaan handphone. Oke, kita lihat sekarang ya. Karena pakai yang handphone ini dia cuma 1 titik, jadi kesannya kayak apa sih? Nice, lumayan. Memang tidak ada gerakan, tidak ada apa sih unsurnya yang mau dibikin tuh apa gitu. Tapi oke, cukup bagus. Sekali lagi kita tes. Kita lihat lagi sekali lagi. Mau main light painting itu sebenarnya kita harus tahu konsepnya, kita mau bikinnya apa, yang mau kita lukis itu apa, baru bisa jadi bagus. Tuh, oke sih, lumayan. Sekarang kita akan coba dua flashlight. Oke, kita akan coba 2 flashlight sob. Oke, kita akan coba 2 flashlight. Kan saling silang, kita coba ya. Kalau gitu ininya pakai sebelah saja. Settingan ini kita ganti ke 11 ya, pembukaannya. Oke. Tes lihat dulu hasilnya jadi seperti apa, apakah lebih menarik. Hanya itu doang ya. Oke, kita tes lagi sekali, penasaran gue jadinya.
keren sih, lumayan. Sekarang kita coba di cahaya yang beda ya. Yang satu gua pakai warna pink merah marun gitu. Yang satu gua pakai di warna ini gua terangin dulu. Tunggu ya sob, bentar ya sob. Oke, apa? Kita ambil di yang gua save warna-warni gua mana ya? Pink sama apa ya? Sekali yang mau dicari dia nggak ada, sekali yang dicari dia ada. Oh ini aku pink sama pink ungu. Oke, kuning sama pink, kuning sama ungu. Oke, kita akan tes. Ya sob. Wah, terlalu cepat sobnya sob. Pokoknya kecepatan sob. Oke, sekali lagi pelan-pelan ya. Sebenarnya light painting lebih bagus sih cahaya satu titik ya. Pokoknya satu layar tuh kan, satu layar kayak kurang bagus dapetnya sesuai perkiraan gue. Sesuai perkiraan gue nggak akan bagus. Jadi yang satu gue pakai lampu ini, satu gue pakai flashlight yang gue goyangin. Oke, kalau gitu. Sekali lagi sob, sabar ya. Kita tes terus sob, sampai dapat cahaya yang bagus sob. Wah, lumayan sob, ini bagus sob. Sekali lagi gue udah tahu deh, udah mulai dapat feeling. Oke. Wih, nice. Sekali lagi sob, gue orangnya suka penasaran. Keren sob. Capek juga sob. Nah, ini lumayan. Oke, gua akan pakai yang ini yang terakhir. Oke, jadi kita udah tes ya. Gua akan nyalain lagi lampunya sob.
Oke. Oke sob. Nah, jadi seperti itu sob, kayak tadi ya. Gua ada tes kan beberapa kali ya, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Jadi kita pertama pastikan dulu kita mau bikinnya seperti apa, konsepnya itu yang paling penting sebenarnya ya. Tadi kan gua kasih contoh aja, jadi gua nggak bikin konsep apa, cuma bikin dia lagi break dance. Dan hasilnya yang terakhir yang gua ambil dari sekian banyak cekrek tadi ya, yang terakhir yang lumayan menurut gue ya, walaupun gak jelas di belakang tulisannya apa. Oke, jadi kira-kira seperti itu sob ya. Semua kalau kita ambil di indoor, matikan dulu semuanya, matikan total, baru kita eksekusi ya. Kalau di outdoor mungkin kalau malam hari itu mungkin lebih gampang ya, yang penting kita bawa tripod ya. Terus satu lagi, oh ya, kita butuh yang namanya tripod ya. Jadi untuk main live painting ada apa aja yang dibutuhkan sih? Pertama adalah konsep. Oke, yang udah paling penting itu adalah konsep. Kedua adalah apa yang kita mau gambar nanti, itu muncul dari konsep nanti pasti kan. Terus ketiga kita siapkan adalah apa namanya, tripod ya, untuk kameranya supaya tidak goyang, karena goyang pasti udah hilang momennya, atau apa yang mau kita ambil tuh hilang semua, hancur semua, karena dia blur, pasti goyang ya. Karena kenapa goyang? Karena kita main di long exposure ya, di shutter speednya lambat, jadi pasti goyang. Makanya kita butuh tripod. Terus next kita butuh apa? Settingannya seperti yang tadi ya. Terus kita butuh figurnya ya. Jadi awal pertama adalah kita butuh konsep, kita mau bikinnya apa dari light painting itu. Banyak sih sebenarnya. Kayak tadi kamu pakai flashlight ya kan. Kita juga bisa pakai lampu dari monitor yang tadi gua lihat kan, dari layar handphone. Kita cari aja atau kita googling ya. Kita cari untuk light atau sumber cahaya yang kira-kira backgroundnya hitam ya, terus ada cahaya-cahaya apa gitu, cahaya bokeh, cahaya apa, itu boleh semua. Itu nanti dipakai untuk kita mainkan cahayanya lebih gampang ya. Karena kalau kita pegang, sama sih halnya dengan kita pegang kayak lampu LED banyak gitu kan, sama aja kita cari yang bokehnya banyak. Kalau bisa dapat yang bokeh yang warna-warni itu lebih bagus lagi. Kita tinggal mainin doang cahaya, kita mau lukis apa gitu, mau lukis pelangi gitu ya. Jadi sekali gerakan aja udah cukup. Jadi gerakan otomatis waktu berhenti itu kalau bisa ya, layarnya udah gelap, jadi nggak ada bocor. Jadi kayak misalnya tadi ada nih, gue kasih lihat ada bocor, ada pada saat gue begini, gue lupa matiin, gue tarik, gue baru matiin, jadi dia ada trailnya, ada lampu ekornya yang ikut gitu, itu jelek, itu udah bocor ya. Kalau bisa nggak ada gitu-gituan, jadi benar-benar lampu yang kita mau aja yang ada di frame kita gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu sob, gampang kan? Harusnya sih gampang ya. Jadi jangan lupa langsung eksekusi ya, langsung eksekusi biar nggak ketinggalan, dan langsung post dan langsung kasih hashtag PGI_live painting ya. Itu dibuka sampai tanggal, bentar gua cek dulu, gua lupa. Untuk lebih jelasnya kalian cek ini aja, kalau nggak lebih jelasnya kalian cek di Instagram Toygraphy ID ya, Toygraphy ID, nggak pakai S ya, jadi Toygraphy ID, jadi nggak pakai toys, nggak, Toygraphy ID, tinggal cek di situ ya. Sponsornya kita ada dapat sponsor dari Kyo Hobby Shop, jadi kalian yang menang pasti dapat figur ya. Figurnya pasti apa? Pasti keren, karena yang sponsor adalah Kyo Hobby Shop ya. Jadi jangan lupa langsung eksekusi yang udah gua jelasin, kalian bisa ikutin juga, atau kalian punya ide sendiri juga nggak masalah ya. Terus untuk misalnya tadi gue juga sempat lihat sekilas ya di postingan, ada yang tulis ada yang tanya bahwa kalau light trail boleh nggak. Light trail itu sebenarnya masih masuk dalam kategori long exposure, tapi untuk light painting dia tidak termasuk di light painting ya. Dia tetap masuknya di long exposure, namanya dia tekniknya pakai long exposure, tapi kan ada tadi gue bilang ya, tekniknya sama, kita pakai namanya long exposure, tapi nama fotografinya itu tadi light painting. Nah kalau dia nama fotografinya light trail, jadi beda lagi ya. Jadi boleh nggak dipakai? Kalau sesuai dengan tema tidak boleh ya, setahu gua. Kalau mau sesuai dengan tema tidak boleh, tapi nggak tahu, gua nggak tahu karena jurinya bukan gue ya. Jadi nanti kita lihat
apa kata juri itu boleh atau enggak gua nggak tahu. Kalian mau posting aja nggak apa-apa ya, selama itu masih ada mengandung long exposure ya, masih ada cahaya, karena light ray itu bukan cahaya itu tidak dilukis ya, kita tidak melukis cahaya, tapi cahaya itu datang dengan sendirinya kan. Biasanya kita ambil di jalanan dengan kondisi long exposure tadi kita ngambil cahaya dari ujung mobil yang lewat gitu. Jadi biasanya ada mobil lewat itu kan, jadi cahaya lampu yang merah dengan lampu itunya belakangnya tuh sih gitu. Nah, itu keren sih. Memang itu keren ya. Itu juga ada nama fotografinya, itu namanya light trail ya, bukan light painting, jadi beda. Tapi nama tekniknya sama, itu long exposure. Ya, pokoknya gampang kok membedakannya. Oke, jadi nggak usah dibuat pusing. Kalian lihat yang tadi gua jelasin, kalian eksekusi langsung. Oke, kurang jelas kalian DM. Kalian bisa DM lagi ya. Kalian juga bisa komen di bawah ini yang mau tanya ya, atau kalau mau lihat cepet langsung DM ke Instagram gue aja di packing25 ya. Jangan lupa di follow dulu, terus di DM packing25 untuk tanya-tanya. Oke. Oh ya, jangan lupa, yang pasti adalah jangan lupa untuk subscribe channelnya Suk Awi. Oke, terus di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Next gue akan bikin lagi beberapa tutorial lagi ya, supaya nggak jenuh ya ngeliatin gua unboxing mulu, malas juga kayaknya unboxing mulu ya. Sekali tutorial fotografi memang udah ada rencana, cuman belum sempat dibikin karena ya gitu, untuk bikin tutorial nggak semudah kita ngomong ya, butuh persiapan ini itu. Kalau unboxing kan nggak terlalu banyak persiapan, hanya figurnya ada, ininya udah oke, lighting semua udah oke, tinggal jebret jadi deh ya nggak. Tadi juga gua sebenarnya mau bikin ini rakit Dio, tapi nggak jadi karena cukup lama tuh. Gue lihat kayak pasti lama, dan akhirnya gue nggak jadi bikin. Untung nggak jadi bikin tadi. Oke, jadi so see you again in the next video. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa juga jaga kesehatan kalian ya, jaga kesehatan kita supaya kita tetap fit terus, karena kita tetap mau untuk menikmati hobi ini masih lama ya kan. Jadi kita nggak mau sakit, kalau udah sakit udah susah menikmati hobi ini, betul sob? Oke sob, sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di next video. Semoga video penjelasan tadi tentang light painting membantu ya, dan menjawab pertanyaan kalian. Oke, see you in the next video. Suk Awi out, bye bye.